Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Dalam video kita kali ini, kita akan mengenal sebuah aplikasi baru dari DJP, yakni EbuPod 21. EbuPod ini adalah sebagai nanti pengganti dari ISPT PPh pasal 21 ya, karena memang arah kebijakan dari DJP sendiri semua aplikasi itu nantinya akan berbasis web ya gitu. Sementara aplikasi yang sekarang ini yang belum berbasis web itu tinggal dua, yakni ISPT PPh pasal 21 dan e-faktur gitu ya. Aplikasi e-faktur, walaupun e-faktur sendiri itu sudah setengah setengah apa namanya? Setengah berbasis web ya. Jadi pelaporannya di web e-faktur, sementara pembuatan faktur pajaknya itu masih di aplikasi. Nah, cuman nanti ke depannya itu semuanya nanti akan berbasis web. Nah, salah satunya adalah PPh pasal 21 ini. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai cara penghitungan, bagaimana cara, misalkan katakanlah seorang pegawai tetap, bagaimana cara penghitungan PPh pasal 21 bulanannya, bagaimana kalau misalkan dia di Desember dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan membahas lebih detail lagi mengenai EbuPod 21 ya, yang nanti eh, apa sudah bisa kita gunakan nantinya dan eh, mulai running nanti di pelaporan PPh 21 masa Januari ya. Masa Januari itu kan artinya nanti dilaporkannya di tanggal 20 Februari atau 20 bulan berikutnya. Oke, tapi disclaimer terlebih dahulu bahwa ini adalah pendapat pribadi, jadi tidak mengatasnamakan institusi dan semua hal yang saya bicarakan di sini adalah murni untuk kepentingan edukasi ya, bukan sebuah saran dari konsultan seperti itu. Oke, em, jadi di sini em, ini kalau filenya sendiri mungkin sudah banyak ya yang share di WA Group atau mungkin bisa minta langsung ke DJP, ke KPP-nya ya, ke kantor pajaknya, atau bisa lewat web juga sepertinya sudah diunggah di sana. Nah, ini adalah petunjuk penggunaan aplikasi EbuPod 21 dan 26 ya. 26 itu untuk yang subjek pajak luar negeri. Dan ini ada special thanks to-nya ya. Jadi beliau eh, dua orang beli ini, Mas Angga dan Mas Ardito ini adalah kalau Mas Angga mungkin ke apa namanya how to-nya ya. Sementara kalau Mas Ardito ini adalah bagian dari TIK di DJP gitu. Jadi ini adalah pembuatnya sendiri dari P2 Mas ya. Jadi penyusunnya itu ada Mas Angga, ada Mas Ardito, kemudian kontributornya itu ada dari eh, ada Aina, kemudian Mas Ardiansa dan Mas Fajar dari Direktorat TIK DJP. Oke, em, kurang lebih seperti itu ya sebagai pembuka bahwa eh, orang-orang yang bekerja di apa ya untuk membuat buku ini seperti itu. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu mengenai EbuPod 21 atau 26 ya. Jadi di sini beberapa kontennya ya. Jadi untuk EbuPod ini sendiri nanti akan saya bagi beberapa part ya, karena nggak mungkin saya jelaskan seluruhnya dalam satu video. Jadi nanti akan saya coba potong-potong sesuai dengan eh, apa ya menunya ya di sini ya. Seperti itu. Oke, jadi mulai dari login, kemudian sampai nanti penyiapan SPT-nya ya. Jadi jadi sederhananya sebagai gambaran umum aja gitu ya. Jadi EbuPod 21 ini itu hampir mirip dengan EbuPod unifikasi gitu ya. Nah, kalau dulu kenapa tidak digabung dengan unifikasi gitu ya? Kenapa ada sendiri EbuPod ini gitu ya? Kenapa agak telat juga gitu? Karena memang salah satu alasannya adalah alasan kerahasiaan gitu ya, confidential gitu. Jadi kalau kalau terkait dengan EbuPod unifikasi itu kan biasanya transaksi dengan pihak lain gitu ya. Misalkan perusahaan dia pengguna jasa misalkan maka dia akan memotong PPh pasal 23 misalkan oleh pihak lain tersebut gitu. Sementara kalau PPh pasal 21 itu kan terkait dengan pegawainya ya, internal perusahaan seperti itu. Artinya ada kerahasiaan yang seharusnya dijaga di situ.
Ya contohnya masalah gaji, masalah salary dan sebagainya ya. Nah itu kan sebenarnya rahasia gitu ya. Artinya tidak semua orang boleh mengaksesnya seperti itu. Sementara kalau itu digabung dengan e-Bupot unifikasi itu kan sebenarnya berbeda gitu ya, berbeda divisinya. Biasanya kan kalau PPA pasal 21 yang melakukan pemotongan kan biasanya bagian HRD-nya ya. Sementara kan kalau kalau terkait dengan pajak itu kan biasanya ada bagian sendiri, ada orang pajak sendiri gitu ya, staf pajaknya gitu. HRD biasanya terkait gaji dan gaji biasanya langsung sekalian pemotongan pasal 21. Itulah kenapa eh, e-Bupot 21 ini dibedakan dengan unifikasi atau PPH yang lainnya ya, yang ada di unifikasi seperti itu. Salah satunya karena itu. Nah, oke, kita akan masuk ke menu pertama gitu ya, alur aplikasinya. Jadi e-Bupot ini sebenarnya sederhana ya, karena mungkin bagi yang sudah paham alur di e-Bupot unifikasi, saya yakin pemahaman e-Bupot 21 ini akan lebih gampang seperti itu. Yang pertama adalah login ya. Loginnya sendiri karena dia diinjek, dimasukkan ke DJP online, jadi ya untuk loginnya sendiri menggunakan sama ya, akunnya masih sama seperti kita login DJP online. Login ketika kita mau lapor SPT, ketika kita mau lapor SPT tahunan, e-form dan sebagainya itu masih sama. Dan untuk perusahaan itu kan kedepannya kan nanti bisa 16 digit ya. Nah, 16 digitnya itu sebenarnya NPWP-nya tidak ada yang berubah, hanya ditambahkan 0 di depannya ya. Jadi sekali lagi, ketika perusahaan harus bermigrasi nantinya ke 16 digit, maka itu tinggal ditambahkan 0 di depannya. Sementara kan kalau untuk WP cabang gitu ya, yang dia memiliki NPWP cabang, yang dia juga mengharuskan login gitu ya. Karena kan kalau pasal 21 kan terutangnya di masing-masing tempat ya. Jadi kalau misalkan dia dulu namanya NPWP cabang, kemudian dia juga memotong PPA pasal 21. Nah, ke depannya karena NPWP cabang itu akan dihapuskan, maka silakan nanti gunakan nomor NITKU tadi ya sebagai pengganti NPWP cabang. Jadi secara login ini sama ya dengan ketika kita login ke DJP online. NPWP dan passwordnya sama. Kemudian nomor dua, alur yang kedua adalah kita membuat bukti potongnya ya. Bukti potongnya itu sendiri sama seperti unifikasi, bisa kita buat secara key-in, artinya input satu per satu, atau bisa juga menggunakan impor data Excel-nya. Gitu. Jadi kalau key-in, misalkan katakanlah kalau hanya mungkin 10 karyawan gitu, atau kurang dari 20 karyawan, mungkin nggak masalah ya, kita harus input key-in satu per satu gitu. Tapi kalau misalkan sampai ratusan atau bahkan ribuan, mungkin sebaiknya gunakan impor data saja. Gitu. Nah, ketika kita sudah membuat bukti potongnya, kita jangan lupa harus posting ya. Jadi bukti potong dibuat kemudian diposting. Nah, posting ini itu supaya data-data bukti potong tadi itu masuk ke SPT PPH gitu ya, ke SPT PPH pasal 21 gitu. Jadi sama seperti di unifikasi bahwa kita buat dulu baru nanti kita bisa posting gitu. Nah, setelah posting, setelah kita input ke SPT-nya, SPT masa 21-nya, maka tinggal kita bayar gitu ya. Kita bayar dulu, kita misalkan katakanlah masa Januari PPh pasal 21 kurang bayarnya berapa gitu ya misalkan. Nah, setelah kita bayarkan, kita dapat NTPN-nya, langkah terakhir gitu ya adalah submit SPT gitu. Jadi, nah untuk pada saat nanti submit kita membutuhkan sertifikat elektronik ya. Jadi sama seperti e-Bupot unifikasi juga. Jadi pada saat nanti kita lapor juga kita membutuhkan sertifikat elektronik gitu. Nah, cuman di sini sertifikat elektroniknya apakah masih sama seperti yang digunakan saat ini, ataukah nanti harus menggunakan sertifikat elektronik si penandatanganannya? Itu yang nanti mungkin akan jadi pertanyaan berikutnya gitu. Misalkan saya sebagai direktur, saya menandatangani SPT 21. Nah, apakah sertel untuk submit ini apakah sertel atas nama saya ataukah sertel atas nama perusahaan? Untuk yang saat ini yang diunifikasi sendiri kan itu masih menggunakan sertel perusahaan ya. Nah, nanti apakah harus melibatkan
direkturnya gitu ya untuk membuat sertifikat pribadinya. Tapi kurang lebih seperti itu ya alurnya, mulai dari login, kemudian kita membuat bukti potongnya, kemudian kita posting ke SPT, dari situ ketahuan kira-kira kurang bayarnya berapa. Nah, setelah kurang bayar, baru kita submit, kita bayarkan ya, kita bayarkan, baru setelah itu kita submit SPT EBUPOT 21-nya tadi. Oke, itu saja terkait alurnya. Nah, berikutnya adalah di sini login ya. Untuk login sendiri tadi ya, untuk langkah pertama login itu ya sama seperti kita login ke DJP online pada umumnya. Jadi silakan gunakan nomor NPWP ya. Nomor NPWP-nya kalau misalkan orang pribadi bisa menggunakan NIK ya, NIK atau NPWP yang sudah tervalidasi. Kemudian passwordnya, kemudian ya silakan ini kode keamanannya, kemudian kita klik login di sini. Jadi seperti ini ya. Jadi isikan NPWP, kemudian kata sandinya dan captcha-nya ya yang muncul di kotak di sini. Oke, itu saja untuk login sederhana. Nah, kemudian pada saat login kan seperti biasa ya, pasti akan muncul menu DJP Online seperti ini yang terbaru ya. Jadi ada tab informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Dan di sini juga sudah disediakan ya. Misalkan perusahaan gitu ya, perusahaan kalau 15 digit itu sekian, kalau 16 digitnya sekian gitu ya. Jadi eh, bisa dipastikan ya, misalkan kalau 15 digit itu ya nomornya ini, tapi kalau 16 digit tinggal ditambahkan 0 di depannya. Terus kalau misalkan ternyata ini bisa dicek juga ya, misalkan emailnya sudah tidak digunakan atau nomornya sudah tidak sudah hangus atau apa gitu ya, bisa kita ubah di menu profile di situ. Untuk menampilkan kartu juga bisa ya, tinggal kita tampilkan saja dan atau kita bisa kirim email di situ. Oke, nah untuk pertama kalinya jangan lupa EBUPOT 21 ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Gitu. Jadi setelah kita login, jangan lupa untuk mengaktifkan fitur EBUPOT 21 yang ada di menu profile di sini, menu profile, kemudian kita cari aktivasi fitur ya. Kita cari aktivasi fitur, kemudian silakan klik ini, kita centang, boleh kita centang semuanya ya, biar biar banyaklah aplikasi yang bisa kita gunakan seperti itu, tapi paling tidak kita harus centang yang ini, EBUPOT 21 atau 26 ya, atau ya kalau sebelumnya benar-benar baru gitu ya, silakan centang semuanya saja ya, yang ada di situ. Entah itu nanti digunakan atau tidak, kan paling tidak kita sudah mengaktifasi fitur tadi gitu. Kemudian kalau sudah, silakan ubah fitur layanan di sini. Kita klik ubah fitur layanan ini. Dan nanti setelah kita ubah fitur layanan, biasanya kita akan logout otomatis. Gitu ya. Jadi akan terlogout otomatis di sini dan tinggal kita login lagi seperti biasa yang tadi ya. Masukkan NPWP, password, kemudian captcha-nya, kemudian klik login. Nah, kalau sudah login kembali, silakan ke menu lapor ya. Di sini ada menu lapor, kemudian kita pilih pra pelaporan. Jadi pada saat kita sudah berhasil login tadi ya, login kembali, kita sudah mengaktifasi fitur tadi. Jadi ketika kita sudah mengaktifasi fitur, kita klik lapor, kita klik pra pelaporan, EBUPOT 21-nya ini akan muncul. Jadi pastikan pada saat kita selesai aktivasi, pastikan EBUPOT 21-nya ini muncul ya di pra pelaporan. Kalau ternyata belum muncul, berarti ada kegagalan dalam mengaktifasi fitur tadi. Jadi kita balik lagi ke aktivasi fitur ini ya, gitu. Jadi pastikan pada saat kita login, kita ke menu profile, pastikan ini sudah tercentang dan ubah fitur layanan. Seperti itu biar bisa masuk ya, biar kita bisa gunakan EBUPOT 21 ini. Oke, ada juga EBUPOT unifikasi dan EBUPOT 23. Cuman 23 ini kan sekarang juga sudah, jadi pasal 23 kan sudah dilebur ya, dilebur ke unifikasi. Tapi EBUPOT 23 ini masih digunakan karena untuk masa pajak sebelum April 2022, khusus pasal 21, pasal 23, dia masih menggunakan EBUPOT gitu ya. Jadi kalau misalkan terkait katakanlah ada SP2DK gitu ya, mengharuskan dia pembetulan tahun pajaknya 2021 misalkan gitu ya.
terkait pasal 21 ya sudah, silakan gunakan EBUPOD 23 ini. Tapi kalau misalkan em, katakanlah kejadiannya itu setelah April 2022, maka silakan gunakan EBUPOD unifikasi. Oke, kurang lebih seperti ini ya tampilan dashboardnya. Nah, selain cara di atas tadi ya, selain kita login yang tadi, bisa juga kita bisa ketik laman ini ya, https ini, ebupod2126.pajak.go.id. Jadi langsung aja ya, misalkan kita ketik di apa namanya kotak search-nya tadi, atau silakan aja keywordnya ya, keywordnya itu ebupod 2126 pajak gitu ya, pasti nanti akan diarahkan ke situs ini. Oke, kurang lebih itu ya terkait dengan login tadi ya, login dan juga aktivasi fitur tadi gitu. Nah, untuk menu dashboardnya sendiri ini kita akan masuk ke video berikutnya ya, ke part berikutnya. Jadi silakan pertama kita coba dulu ya, kita coba dulu aktivasi fiturnya tadi, login seperti biasa. Setelah itu baru bisa kita gunakan nantinya gitu. Oke, itu saja untuk video part pertama terkait dengan EBUPOD 21 ini. Semoga informasi ini berguna bagi teman-teman yang saat ini ya sedang berjibaku untuk memahami aturan pasal 21. Oh ya, terakhir sebelum saya tutup, masih banyak pertanyaan seputar iuran JHT, iuran pensiun, dan sebagainya yang kok tidak lagi dijadikan pengurang gitu ya gitu. Nah, jawabannya adalah karena memang aturan sekarang dengan adanya TER bulanan itu memang tidak mengakomodir pengurang. Dia hanya penghasilan brutonya berapa dikalikan tarif. Makanya tarifnya sendiri kan relatif lebih kecil kan dibandingkan dengan kalau pasal 17. Pasal 17 kan minimal 5%, sementara kalau TER itu kan bisa 0, sekian sampai sekian gitu. Nah, pengurang JHT, pengurang iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh oleh karyawan itu masih bisa jadi pengurang, tapi nanti baru digunakan ketika kita menghitung di tahunannya. Jadi setahun kira-kira penghasilan brutonya berapa, dikurangi dengan biaya jabatan berapa, dikurangi dengan JHT, dikurangi dengan iuran pensiun dan sebagainya, baru nanti ketemu penghasilan neto. Gitu. Jadi kalau ada yang masih bertanya, Pak, kok JHT kok nggak ada di pengurang, iuran pensiun kok nggak ada gitu ya. Nah, silakan aja dibuka-buka lagi aturannya, pemahamannya, bahwa saat ini perubahan salah satu perubahannya itu adalah dia tidak pada saat kita menghitung bulanan dari Januari sampai November, pengurang tadi tidak digunakan. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.